Saudara pemirsa, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Epri Kayan Ragan alias Pak Jenggot. Seperti yang saudara saksikan pada kesempatan pagi hari ini, saya berada di dalam sebuah kandang anak rusa kecil yang baru saja saya pelihara. Rusa ini didapati oleh teman saya, saudara Dihel Bapecia, terkena jerat, dan beliau serahkan kepada saya, dia berikan kepada saya untuk saya pelihara. Dan sekitar 4 hari selama berada dalam kandang ini, anak rusa betina ini cukup memberikan suatu perkembangan secara fisik. Dibandingkan 4 hari yang lalu, dia sangat begitu lemah karena luka memar bekas jerat yang terkena tangannya itu melepuh kelihatannya, dan dia tidak bisa berdiri apalagi berjalan sendiri kalau tidak bisa dibantu diangkat, ditopang. Makanya saya dan ibu hampir setiap pagi, siang, sore, minimal 3 kali dalam sehari kami dua ibu angkat dia untuk bantu dia berdiri dan berjalan, sekaligus untuk memberikan makanan dan minuman yang secara rutin. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan terutama untuk dokumentasi pribadi saya adalah, saya melihat bahwa luka yang ada di tangannya itu sudah menunjukkan perkembangan positif untuk sembuh, dan hanya tersisa di sekitar lengannya. Jadi kalau bilang orang kita di sini, lengan yang paling ujung itu dekat jari-jarinya itu tonjiknya begitu. Nanti saya akan perlihatkan bagi ibu bapak saudara. Nah, ini saya akan perlihatkan. Nah, ini saudara. Nah, ini kan masih terluka ini. Jadi inilah yang menjadi tantangan kami dua ibu untuk memberikan ramuan rempah-rempah supaya dengan satu harapan luka memar bekas tali jerat ini bisa sembuh. Dan ini kemarin ini kelihatannya seperti pucat, saudara. 2 hari yang lalu itu masih membengkak dan pucat. Di saat aku angkat, bantu dia berdiri dan berjalan, itu keluar nanah, darah bercampur nanah yang keluar. Nah, sekarang perkembangannya seperti yang saudara lihat, bahwa ini sudah kelihatan agak memerah. Artinya darah segar yang ada di tubuhnya ini sudah mulai mengalir di tangannya ini. Nah, dengan demikian ada harapan dia cepat sembuh. Kenapa? Karena jenis nanah yang bisa membuat dia infeksi itu sudah mulai tersisa sedikit lah. Kalau tidak mau kita katakan itu sudah habis, masih ada tersisa, cuma itu pasti akan keluar dengan sendirinya. Dan darah-darah yang segarnya itu akan mengalir semua ke seluruh jaringan urat-urat dan dagingnya yang ada di sekitar tangannya. Ini tangannya yang sebelah kiri, saudara. Tangannya yang terkena bekas jerat itu. Nah, itu kan, ini kan bekas jeratnya. Ini kelihatan ini. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini bekas jerat. Kalau yang di bawahnya itu efek dari jeratnya, karena darahnya nggak bisa mengalir, sehingga efeknya ya memar, dan terjadi pembengkakan dan seterusnya, sehingga akibat darah tidak bisa mengalir itulah yang membuat jadi nanah yang bisa menginfeksikan, bahkan bisa merusak dari tangannya ini. Cuma ini puji Tuhan, darah bercampur nanah 2 hari yang lalu, bahkan sampai hari ini saya dokumentasikan masih keluar, cuma tidak banyak lagi karena sudah diisi oleh darah-darah yang segar, darah yang merah yang mengisi ke seluruh jaringan sel-sel ototnya, urat-uratnya dan lain sebagainya itu. Mungkin hanya
Hanya itu yang bisa saya jadikan sebagai sebuah dokumentasi untuk mengikuti terus perkembangan dari kesehatan anak rusa betina yang kami 2 ibu miliki ini. Harapan saya mudah-mudahan dia cepat sembuh, dia cepat besar dan menjadi teman dari satu ekor rusa yang sebelumnya sudah berhasil kami 2 ibu pelihara, sudah jinak, sudah besar, dari yang tidak bertanduk sudah bertanduk. Nah ini kondisinya dia, saudara. Saudara bisa lihat dia kelihatannya begitu begitu sehat. Cuma masalah kakinya, dia berdiri sendiri dan melangkah aja yang masih belum bisa. Nah, itu yang kulihat, makanya untuk menghindari jangan sampai dia bisa kaku atau kait, bilang kami di sini. Makanya kami 2 ibu bantu dalam sehari minimal 3 kali. Nah saya pagi ini pagi-pagi bangun langsung datangi ke kandangnya ini, membersihkan kotorannya, memberikan makanan dan membantu dia untuk bangkit berdiri. Lumayan untuk hari yang keempat ini dia lebih dari setengah jam saya bantu untuk berdiri dan berjalan muter-muter di sebuah kandang yang cukup sempit ini, tapi itu sangat membantu bagi dia. Dan dia kelihatan, saudara lihat sendiri, dia tenang. Makanannya juga kalau untuk selera makan dan minumnya tetap stabil seperti biasanya. Dia makan sampai kenyang, minum juga sampai puas. Dan saya lihat ketika dia buang air kecil maupun air besar itu bagus. Bagusnya itu ya sesuai dengan standar mereka yang sehat lah gitu. Kotorannya keras, tidak menjerat atau bocor dan lain sebagainya. Dan dia cukup tenang kelihatannya. Hanya persoalan kaki depannya yang sebelah kirinya itu aja yang masih ini. Cuma harapan saya mudah-mudahan seminggu yang akan datang itu dia sudah bisa berfungsi dengan baik dan dia tidak merasa sakit. Nah, itu. Demikian saudara pemirsa dokumentasi saya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, dan saya akan ikuti terus setiap pagi perkembangan anak rusa betina ini. Semoga saya berhasil.